Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Manajemen SDI akan memaparkan materi tentang pendekatan manajemen sumber daya insani. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen SDI yang diampu oleh Bapak Farid Ardiansyah, SEMM. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Zulaiha Fatimah, dengan NIM akhir 001. Kemudian yang kedua ada Nur Aini dengan NIM akhir 011. Kemudian yang terakhir ada Diana Aprilia dengan NIM akhir 018. Kami dari kelas 4A Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunajaya Madura. Kita masuki pendahuluannya. Sebagai latar belakang masalah, kita akan membahas sedikit tentang apa itu manajemen sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu kan merupakan salah satu faktor produksi. Jadi adanya sumber daya manusia atau yang biasa kita sebut juga dengan tenaga kerja itu punya peranan yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Nah, tapi seiring berjalannya waktu akan selalu muncul permasalahan dalam sebuah perusahaan, baik itu permasalahan dalam hal sumber dayanya ataupun yang lain. Nah, permasalahannya ini biasanya akan menjadi lebih kompleks. Oleh sebab itu, perlu adanya pengelolaan sumber daya manusia yang lebih profesional oleh Departemen HRD dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, manajemen sumber daya manusia ini merupakan sebuah proses untuk mengatur dan juga mengelola sumber daya manusia dan juga melatih, menilai, mengompensasi karyawan, mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan, keselamatan, dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan keadilan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari organisasi ataupun individu. Namun, selama ini manajemen sumber daya manusia itu kebanyakan lebih cenderung pada bagaimana caranya untuk membentuk sumber daya manusia yang optimal untuk bisa memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Nah, hal ini tentunya akan membuat sumber daya manusianya itu menjadi tertekan, terbebani, dan juga produktivitasnya akan berkurang. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, para pakar manajemen syariah mencoba untuk merumuskan sebuah sistem pengelolaan sumber daya manusia yang bisa menguntungkan kedua belah pihak, baik itu menguntungkan kepada perusahaan dan juga menguntungkan individu. Dengan tetap mengacu pada konsep barat yang masih relevan dan juga masih sesuai serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, kemudian menggabungkannya dengan konsep Islam, maka lahirlah manajemen sumber daya insani, yang mana hal ini menjadi titik tengah untuk menghasilkan manajemen sumber daya manusia yang tunduk pada perspektif Islam secara utuh. Nah, dalam mengatasi beberapa permasalahan yang muncul di sebuah perusahaan atau organisasi, itu bisa dilakukan beberapa pendekatan. Nah, pendekatan ini ada 3 yang akan kami bahas dalam video ini. Yang pertama yaitu pendekatan tauhid, yang kedua itu ada pendekatan syariah, dan yang terakhir ada pendekatan akhlak. Baik, untuk yang pertama yaitu tentang pendekatan tauhid dalam manajemen sumber daya insani, ini akan saya bahas sendiri. Kemudian untuk 2 pendekatan yang lain akan dibahas oleh rekan saya. Baik, manajemen sumber daya insani mempunyai peranan yang sangat penting bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Karena dengan adanya hal tersebut tentunya akan meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dari perusahaan itu sendiri. Nah, untuk menganalisis manajemen sumber daya insani itu bisa digunakan pendekatan tauhid atau akidah. Nah, kita bisa mengutip dari apa yang pernah disampaikan oleh Quraish Shihab, bahwasanya tauhid itu mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Jadi kita harus punya keyakinan bahwasanya kita itu hanya dititipi sesuatu oleh Allah. Kita tidak pernah memiliki sesuatu. Jadi apapun yang ada di dunia ini, apapun yang ada di muka bumi ini sejatinya adalah milik Allah. Kita hanya diberikan kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan baik.
Nah, tauhid itu sendiri kan artinya ilmu yang berkenaan dengan hubungan antara manusia dengan penciptanya. Nah, manusia ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi yang bertanggung jawab untuk menyebarkan rahmatan lil alamin dengan tetap menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sebagai khalifah, eh, manusia itu artinya kan bisa menjadi pengganti. Namun, pengganti di sini bukan berarti manusia itu menggantikan posisi Tuhan, tapi manusia itu memiliki kedudukan dalam melaksanakan perintah Allah untuk memakmurkan alam. Nah, terkait dengan manusia sebagai khalifah ini telah Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, yang artinya ingatlah Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan batasan kepada manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan alam dan juga memanfaatkan alam dengan baik. Batasannya itu adalah kita harus tetap berpegang teguh pada perintah dan larangan Allah. Apapun yang menjadi perintahnya kita lakukan dan apapun yang menjadi larangannya kita jauhkan. Nah, selain itu juga pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia juga harus selalu merujuk pada kekuasaan dan kehendak Allah. Jadi tetap dikembalikan lagi kepada kehendak Allah nantinya akan seperti apa. Nah, juga dengan kata lain, seorang muslim itu harus punya keyakinan bahwasannya segala sesuatu yang ada di alam ini adalah milik Allah, sehingga nantinya seorang muslim ini tidak akan mengejar keuntungan yang bersifat material saja atau duniawi saja. Nah, kesadaran yang bersifat tauhid seperti ini juga bisa mengendalikan seseorang dari sifat zalim ataupun mengeksploitasi pihak yang lain. Nah, dengan pendekatan ini, manajemen sumber daya insani itu bisa memiliki peranan bagi seorang muslim ataupun pebisnis, pegawai, dan para pekerja lainnya sebagai sumber daya manusia tentunya. Itu ada beberapa peranannya. Yang pertama, tauhid itu bisa memerdekakan manusia dari perbudakan dan juga kondisi yang membuatnya tunduk pada selain Allah seperti jabatan, harta kekayaan, dan yang lain. Nah, kemudian yang kedua, tauhid itu akan membentuk kepribadian dan arah hidupnya jelas. Hanya kepada Allah ia berharap, baik dalam kesendirian ataupun keramaian. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk pendekatan-pendekatan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini dengan NIM akhir 011. Akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pendekatan syariah dalam manajemen sumber daya insani. Secara umum, syariah membahas dua persoalan pokok sebagai berikut. 1. Ibadah, baik mahdah atau ibadah yang telah ditetapkan cara pelaksanaannya maupun ghairu mahdah atau ibadah yang tidak ditetapkan pelaksanaannya. 2. Muamalah, baik muamalah madiyah atau muamalah yang berhubungan dengan materi seperti perdagangan, badan usaha, hubungan kerja, dan lainnya, maupun muamalah adabiyah atau muamalah yang berhubungan dengan akhlak. Dalam bidang muamalah, prinsip pelaksanaannya dilakukan berdasarkan beberapa hal berikut. 1. At-ta'awun atau saling tolong-menolong dan kerjasama. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhannya sendiri. Meskipun ia mempunyai kedudukan dan kekayaan, ia selalu membutuhkan orang lain.
Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syair-syair kesucian Allah dan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, dan jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kalaid, hewan-hewan kurban yang memberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitur Rahman. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan bermusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Quran Surat Al-Madaniyah ayat 2. Quran Surat Al-Maidah ayat Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Yang kedua, al-adil. Adil secara etimologis berarti tidak berat sebelah, sedangkan secara termologis berarti menyamakan suatu hal dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran. Adil juga bisa diartikan sebagai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Selain itu, adil dapat didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi pula. Allah SAW berfirman, yang artinya, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu didamaikan antara keduanya. Namun apabila yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali kepada perintah Allah. Apabila dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Berdasarkan beberapa pengertian adil di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa adil mengandung beberapa nilai, yaitu sebagai berikut. 1. Persamaan perlakuan di mata hukum. Artinya setiap orang memperoleh perlakuan yang sama tanpa didiskriminasikan atas dasar apapun juga, dan juga memiliki kesempatan yang sama baik dalam seleksi, penempatan, promosi, dan sebagainya. 2. Persamaan kompensasi. Artinya kompensasi yang diberikan harus sepadan dengan pengorbanan kerja yang telah dilakukan. 3. Moderat. Artinya seseorang harus mengambil posisi di tengah dan tidak memberatkan satu pihak dalam mengambil keputusan. 4. Proporsional. Artinya adil itu perlu disesuaikan dengan ukuran setiap individu, baik segi kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, atau kontribusi yang diberikan dalam pembahasan ini. Manajemen sumber daya insani memiliki keterkaitan dengan prinsip syariah, yaitu manajemen dengan fungsi unsur, kegiatan, dan prosesnya akan menempatkan manusia sebagai titik fokusnya, sedangkan syariat memuat prinsip esensial manajemen dalam kegiatan, fungsi, dan prinsip dalam pengaturan hubungan antar sesama manusia. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri sebelumnya atas penyampaian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Aprilia dengan NIM akhir 018. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pendekatan akhlak dalam manajemen SDI. Seperti yang telah kita ketahui, akhlak memiliki arti yaitu tingkah laku, tabiat, moral, atau pola sikap seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa hubungan antara akhlak dengan manajemen SDI?
Hubungan antara akhlak dengan manajemen SDI adalah manajemen membahas tentang implementasi peluang yang baik untuk menerapkan dan mengelola berbagai hal untuk mencapai hasil secara maksimal dengan usaha seminimal mungkin tetapi totalitas. Sedangkan akhlak membahas tentang baik buruknya sikap atau moralitas seseorang. Itu sebabnya keduanya sangat penting sebagai evaluasi penilaian baik atau buruknya sumber daya insani yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kepemimpinan atau tugasnya. Sebagai manusia teladan, Nabi Muhammad SAW dalam segala aspek terutama akhlaknya. Oleh karena itu, akhlak Rasulullah SAW digunakan sebagai patokan untuk kualitas sumber daya insani. Hal ini juga salah satu bentuk ibadah dari ketaatan kita sebagai seorang muslim atau muslimah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintahnya. Bahkan akhlak Nabi Muhammad SAW diakui unggul oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Beberapa akhlak atau sifat Rasulullah SAW yang perlu kita teladani yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat siddiq. Siddiq memiliki arti benar dan jujur. Kejujuran adalah kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh setiap insan. Siddiq atau kejujuran ini mengajarkan kita untuk selalu melakukan dan mengatakan hal yang benar. Siddiq harus dimiliki SDI terutama oleh seorang pemimpin. Yang kedua ada amanah. Amanah memiliki arti dapat dipercaya dan bertanggung jawab, dan sangat erat kaitannya dengan sebuah kejujuran. Karena dengan adanya kejujuran, maka kita juga akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, karena telah menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Jika kita sebagai SDI dapat menjalankan amanah dengan baik, maka otomatis kita akan disenangi oleh orang lain. Yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh sendiri memiliki arti yaitu menyampaikan sesuatu dengan benar tanpa mengurangi atau menambahkan sesuatu dalam perkataan tersebut. Sifat tabligh ini setidaknya harus tertanam dalam setiap diri SDI, terutama ketika seorang SDI tersebut memiliki peran yang sangat penting, karena sehubungan dengan tanggung jawabnya terkait penyampaian informasi yang penting tersebut. Yang keempat ada fatonah. Fatonah memiliki arti kecerdasan atau kebijaksanaan. Insani yang menerapkan sifat fatonah ini akan betul-betul memahami apa tugas dan kewajiban secara sungguh-sungguh. Seorang SDI yang memiliki sifat fatonah tentunya akan memiliki pengetahuan yang luas, kebijaksanaan yang tinggi, serta keahlian apalagi dalam bidang pekerjaan atau teknologi. Yang kelima yaitu istiqomah. Istiqomah adalah komitmen menjalankan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Istiqomah juga bisa diartikan sebagai konsistennya seseorang terhadap hal yang menurutnya baik, kemudian dilakukan secara terus-menerus. SDI harus melakukan sifat istiqomah ini, karena jika setiap SDI sudah memegang sifat ini, maka setiap permasalahan yang datang tetap akan dijalankan dan diselesaikan dengan baik. Kelima sifat ini merupakan karakter ideal yang harus dimiliki oleh setiap SDI. Sekalipun disadari bahwa untuk memiliki kelima sifat tersebut itu merupakan hal yang sangat berat.
Akan tetapi dengan kelima sifat tersebut, maka sistem kehidupan kita akan tertata dan konsisten dalam semua kegiatannya. Maka nantinya hal tersebut akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik. Terima kasih karena ini adalah materi yang terakhir dari kelompok kami, maka akan sekaligus saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.